Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki, NPM 21125371. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Khalifah Abu Bakar, yang mana berkenaan dengan nasab Khalifah Abu Bakar, kemudian proses keislaman dari Abu Bakar, dan yang ketiga yaitu bagaimana masa pemerintahan dari Abu Bakar, dan yang terakhir yaitu perkembangan pendidikan masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tentang nasab Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan sekitar tahun 573 Masehi. Jadi kalau dilihat dari tahun kelahirannya, maka Khalifah Abu Bakar ini lebih muda 3 tahun dari Rasulullah SAW. Dan nama lengkap dari Khalifah Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qursi at-Taimi. Kalau dilihat-lihat dari nasab Abu Bakar ini, maka nasab Khalifah Abu Bakar bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya yang keenam, yaitu Murrah bin Ka'ab. Nah, demikianlah pembahasan mengenai nasab Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita beralih kepada pembahasan yang kedua mengenai tentang bagaimana proses keislaman dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, diceritakan ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sedang duduk di halaman Ka'bah, tak jauh darinya duduk pula si Zaid bin Ammar, yang mana kemudian Zaid bin Ammar ini didatangi oleh seseorang yang bernama Ibnu Abi Sad. Kemudian si Ibnu Abi ini bertanya kepada Zaid, "Bagaimana kabarmu pagi hari ini, wahai orang yang sedang mencari kebaikan?" Kemudian Zaid menjawab, "Baik." Bertanya lagi lah si Ibnu Abi ini kepada Zaid, "Apakah engkau telah menemukan apa yang engkau cari?" Kemudian Zaid menjawab, "Belum." Bersairlah si Ibnu Abi ini, kelak pada hari kiamat, semua agama tidak berguna melainkan agama Hanifiyah yang telah berlalu masanya. Kemudian bertanya lagi Ibnu Abi kepada si Zaid, "Apakah Nabi yang dinanti-nantikan ini berasal dari kaum kami atau kaum engkau?" Abu Bakar yang belum pernah mendengar akan hal ini pun sontak langsung bergegas untuk menemui seseorang yang ahli kitab pada masa itu, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal membenarkan akan apa yang telah didengar oleh Abu Bakar, dan ia menjawab, "Benar wahai saudaraku, kami adalah kaum yang berilmu. Ketahuilah bahwasanya Nabi yang dinanti-nantikan itu berasal dari suku Arab yang paling mulia, dan kaummu adalah kaum yang paling mulia." Kemudian bertanya lagi si Abu Bakar kepada Waraqah bin Naufal, "Wahai paman, apa yang akan disampaikan oleh Nabi tersebut?" Waraqah menjawab, "Dia hanya mengatakan apa yang dikatakan kepadanya." Maka tak heran ketika Rasulullah SAW mendakwahkan agamanya kepada Abu Bakar tanpa ada rasa keraguan sedikit pun langsung menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hal ini karena Abu Bakar telah mengenal baik kepribadian dari Rasulullah SAW sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul. Pada masa jahiliyah pun Abu Bakar sudah mempercayai akan kejujuran dari Rasulullah SAW. Pada suatu hari ketika Abu Bakar hendak keluar untuk menemui Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Abu Qasim, apakah benar apa yang dituduhkan kepada engkau bahwa engkau menghina agama nenek moyang mereka?" Rasulullah SAW menjawab, Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku mengajak kamu untuk beriman." Setelah mendengar ucapan dari Rasulullah tersebut, Abu Bakar pun tanpa ada rasa keraguan dan dengan keyakinan penuh menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul. Keislamannya ini merupakan penantian panjangnya dalam mencari agama yang bisa menenteramkan hati dan jiwanya, yang tidak ia dapatkan dari semua agama yang ada pada masa jahiliyah. Nah, itulah pembahasan mengenai proses keislaman dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Memasuki kepada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai tentang masa pemerintahan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dibincang oleh orang-orang yang tepat.
orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan orang-orang yang enggan membayar akan zakat. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar memusatkan perhatiannya untuk mempengaruhi orang-orang yang lemah imannya yang ingin keluar dari agama Islam. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka Abu Bakar melakukan tindakan tegas dengan memerangi para kaum pemberontak atau kaum perusak, yang mana perang ini dikenal dengan perang Riddah. Nah, dari perang Riddah ini banyak sahabat Rasulullah SAW dan para penghafal Al-Quran yang gugur. Oleh karena itu, Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, dan diputuskanlah Zaid bin Thabit yang mengumpulkan ayat Al-Quran tersebut. Itulah kisah singkat atau cerita singkat mengenai masa pemerintahan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sampailah kita kepada pembahasan yang terakhir. Untuk inti dari pembahasan kita yaitu mengenai tentang bagaimana perkembangan pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada umumnya pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sama seperti pendidikan Rasulullah SAW. Materi pendidikannya pun tidak jauh berbeda, seperti membaca, menulis, menghafal Al-Quran, serta mempelajari pokok-pokok ajaran Islam seperti sholat, wudhu, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Sekianlah video dari saya mengenai tentang perkembangan pendidikan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.